Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Satrio dari kelas EP02. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua teori, yaitu teori keunggulan absolut dan juga teori keunggulan komparatif. Sebelum kita membahas kedua teori ini, saya akan memberikan alasan mengapa negara melakukan perdagangan internasional. Di sini ada dua teori klasik yang memberikan jawaban fundamental yang membentuk pemahaman ekonomi modern tentang spesialisasi dan pertukaran antar negara. Teori-teori ini dapat menjelaskan bagaimana sumber daya yang terbatas dapat dimaksimalkan melalui perdagangan yang strategis dan juga spesialisasi produksi. Oke, mari kita masuk kepada teori yang pertama, yaitu teori keunggulan absolut. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Teori ini sebagai dasar perdagangan yang menguntungkan. Oke, untuk pengertian dari keunggulan teori absolut itu ialah kemampuan negara memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah atau kuantitas yang lebih besar dibanding negara lain dengan input yang sama. Prinsipnya, negara harus mengkhususkan pada produk yang dihasilkan dengan efisiensi tertinggi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep teori komparatif. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1817, menyempurnakan teori Smith dengan konsep biaya peluang atau opportunity cost. Lalu apa sih yang dimaksud dengan teori komparatif? Teori komparatif adalah kemampuan negara memproduksi barang dengan biaya peluang yang lebih rendah meskipun negara lain memiliki keuntungan absolut. Dengan seperti ini memungkinkan perdagangan internasional dapat saling menguntungkan, bahkan ketika satu negara unggul dalam semua produknya. Lalu saya akan membahas perbedaan kedua teori tersebut. Oke, secara fokus, teori keunggulan absolut itu lebih berfokus kepada efisiensi keunggulan absolut. Sedangkan untuk teori keunggulan komparatif lebih berfokus kepada biaya peluang relatif. Lalu dari segi persyaratan, keunggulan absolut itu harus unggul dalam suatu produksi. Sedangkan untuk komparatif tidak harus unggul dalam segi absolut. Dari segi manfaat, teori keunggulan absolut itu lebih keuntungan yang harus jelas dan langsung, sedangkan untuk komparatif keuntungannya untuk semua pihak. Lalu pengaplikasian untuk teori keunggulan absolut ini sangat terbatas untuk negara efisien, sedangkan pengaplikasian untuk teori komparatif ini universal, jadi semua negara bisa untuk melakukan. Saya akan memberikan contoh untuk penerapan teori keunggulan absolut. Ambil contoh seperti negara Swiss yang memiliki keunggulan absolut, memproduksi jam tangan premium karena teknologi, keahlian, dan infrastruktur yang superior. Mereka dapat memproduksi dengan kualitas tinggi dan efisiensi biaya dibanding dengan negara lain. Lalu contoh penerapan teori keunggulan kooperatif, saya ambil contoh kerjasama Indonesia dengan Vietnam. Vietnam mengekspor kopi ke Indonesia dengan biaya peluang yang lebih rendah, meskipun Indonesia lebih unggul dalam produk tekstil. Vietnam hanya berfokus pada kopi karena keuntungan kooperatifnya. Nah, jadi kedua negara ini mendapatkan manfaat dari spesialisasi biaya peluang, bukan hanya karena keunggulan absolut. Lalu saya akan menganalisis kritis kondisi global saat ini. Dari segi keterbatasan model klasik, teori ini mengasumsikan perdagangan bebas, lalu transportasi yang nol, dan akses informasi yang sempurna. Sangat tidak realistis untuk di era modern seperti saat ini, karena hambatan tarif, lalu seperti biaya logistik yang tinggi, dan juga ketidakseimbangan untuk mengakses data. Dari segi dampak ketimpangan, spesialisasi global menciptakan dependensi. Negara yang berkembang terjebak dengan biaya produksi lebih rendah, sedangkan untuk negara yang lebih maju dapat mengkontrol dengan teknologi dan juga mereka bisa memperlebar kesenjangan pendapatan. Oke, dari segi faktor yang tak terhitung seperti mobilitas modal dan teknologi modern,
membuat model klasik ini ketinggalan. Korporasi multinasional, rantai pasok global, dan juga outsourcing mengubah perdagangan internasional secara fundamental. Oke, untuk kesimpulannya adalah teori keunggulan absolut dan juga teori keunggulan kooperatif tetap menjadi pondasi teori perdagangan karena menjelaskan tentang spesialisasi global dan alasan negara untuk berdagang. Di era globalisasi, kedua teori ini harus dikombinasikan dengan analisis faktor modal, lalu juga teknologi, regulasi, dan dinamika nilai internasional untuk pemahaman holistik. Dengan memahami kedua teori ini, kita bisa membuat kebijakan dalam merancang strategi perdagangan dan internasional dengan memanfaatkan keunggulan kooperatif sambil membangun kapasitas keunggulan absolut jangka panjang. Demikianlah presentasi saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.